dapat melihat kelainan yang terjadi pada anak-anak, digunakan pendekatan perkembangan yang berlandaskan pada pertama, asal-usul perilaku, yaitu mencari dan menerangkan munculnya suatu kelainan pada anak-anak dan apa penyebab munculnya kelainan perilaku tersebut. Kedua, kelainan perkembangan atau penyimpangan perilaku normal, yaitu kelainan atau psikopatologi harus dipandang dalam kaitannya dengan perkembangan yang normal. Ketiga adalah tanda-tanda awal perilaku, yaitu bahwa tanda-tanda awal suatu penyimpangan perilaku harus dipelajari secara serius, sehingga penyimpangan perilaku dapat dideteksi sedini mungkin. Terakhir adalah karakteristik perkembangan anak yang normal, yang dapat digunakan sebagai patokan untuk melihat adanya penyimpangan perilaku dan karakteristik perkembangan yang berkelainan untuk melihat gejala awal suatu kelainan. Anak-anak, pasti anak-anak juga punya cita-cita. Cita-cita itu apa sih anak-anak? Cita-cita itu keinginan. Nah, Bu Guru mau tanya, Akram besok kalau besar mau jadi apa, Akram? Jadi Pak Polisi. Kalau Juan besok kalau sudah besar mau jadi apa, Juan? Aku pengen jadi polisi. Salah satu kelainan yang terdapat pada anak prasekolah adalah gangguan komunikasi yang ditandai dengan kesulitan memproduksi suara saat bicara atau bahasa ujaran yang disebut gagap. Kelainan lainnya adalah kesulitan memahami pembicaraan orang lain, serta ketidakmampuan mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Ini disebut dengan gangguan bahasa reseptif dan ekspresif. Gagap atau stuttering muncul secara bertahap, antara 2 hingga 7 tahun, dan biasanya memuncak ketika anak berusia 5 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, hanya sedikit anak yang didiagnosa sebagai gagap. Sebagian besar anak yang gagap dapat mengatasi masalah ini dan tidak lagi menderita gangguan ini ketika masuk sekolah dasar. Treatment psikologis yang dapat dilakukan adalah mengajak anak bicara secara perlahan-lahan, menggunakan kalimat pendek dan sederhana, serta mengurangi tekanan psikologis yang dirasakan anak ketika berbicara. Misalnya dengan menciptakan suasana santai, nyaman, dan menyenangkan. Gangguan ini termasuk dalam gangguan bahasa reseptif, yaitu kesulitan atau ketidakmampuan anak memahami aspek-aspek bicara, dan gangguan bahasa ekspresif, yaitu ketidakmampuan anak mengemukakan ide-ide, perasaan, dan pikirannya. Gangguan bahasa reseptif dan ekspresif disebabkan oleh faktor-faktor seperti genetik atau keturunan, fungsi otak, infeksi telinga, dan lingkungan rumah. Gangguan bahasa ekspresif dan gangguan komunikasi lain yang sejenis merupakan gangguan yang dapat dikoreksi anak secara mandiri, yaitu gangguan ini akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu tanpa intervensi dan penanganan khusus. Penanganan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan menggali minat anak dan memanfaatkannya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak atau kemampuan berkomunikasi.